Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nematoda yang beranggotakan Rahmania Putri Safikoh, Dina Rahmawati, Meisya Ratu Zahra, Rindiani Sylvia, dan Khairunisa Safitri akan menjelaskan tentang nematoda. Perkenalkan, saya Rahmania Putri Safikoh sebagai pemateri 1. Bentuk tubuh cacing nematoda adalah bulat panjang, silindris palariform, tidak bersegmen dan bilateral simetris dengan ukuran panjang tubuh yang sangat bervariasi antara 2 mm sampai 1 meter. Nematoda yang tubuhnya tertutup oleh kutikulum ini sudah memiliki rongga tubuh atau body cavity. Sistem pencernaannya telah lengkap, tetapi sistem saraf dan organ ekskresinya belum sempurna. Nah, di sini ada gambar bagian tubuh dari nematoda. Nah, untuk nematoda ini bisa dibedakan antara jantan dan betina. Sifat reproduksi cacing betina dapat vivipar, ovipar, atau ovovivipar. Untuk daur hidup nematoda yang parasit, ini yang menjadi hospes utamanya adalah manusia. Cara infeksinya ada 6. Yang pertama, telur infektif tertelan bersama makanan atau minuman yang tercemar. Yang kedua, stadium infektif cacing yang ada di dalam tubuh host perantara tertelan bersama minuman. Yang ketiga, kista embrio cacing yang terdapat dalam daging tertelan sebagai makanan. Yang keempat, larva infektif menembus kulit. Yang kelima, stadium infektif cacing masuk ke dalam tubuh bersama gigitan serangga yang bertindak sebagai hopses perantara. Yang keenam, stadium infektif cacing terhirup melalui udara atau perinhalasi. Selanjutnya, Ascaris lumbricoides. Ini umumnya dikenal sebagai cacing gelang. Tempat hidupnya di dalam usus halus manusia. Nah, cacing nematoda ini merupakan cacing yang berukuran besar, berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Untuk panjang cacing jantan dan betina berbeda. Cacing jantan umumnya berukuran antara 10 sampai 31 cm, sedangkan cacing betina panjang badannya antara 22 sampai 35 cm. Daur hidup. Untuk daur hidupnya cacing gelang ini keluar bersama tinja penderita. Penularan askariasis. Nah, penularan ini melalui beberapa jalan, diantaranya ada masuk ke mulut bersama dengan makanan dan minuman yang tercemar, melalui tangan yang kotor, atau terhirup melalui udara bersama debu. Perubahan patologi. Larva cacing yang berada di paru-paru dapat menimbulkan pneumonia. Jika terjadi infeksi askariasis yang berat, akan menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan protein, sehingga penderita akan mengalami gangguan pertumbuhan dan anemia akibat kurang gizi. Diagnosisnya, yang pertama ada pemeriksaan makroskopis terhadap tinja atau muntahan penderita. Yang kedua ada pemeriksaan radiografi dengan barium. Untuk pengobatan askariasis ini, berbagai obat cacing efektif untuk mengobati askariasis. Juga harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Untuk pencegahan askariasis ada menjaga kebersihan perorangan dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada Enterobius vermicularis. Nah, ini biasanya dikenal sebagai cacing kremi. Daur hidupnya, hospes satu-satunya cacing ini itu manusia. Perubahan patologi dan gejala klinis. Nah, cacing ini jarang menimbulkan kerusakan jaringan organ penderita. Namun, migrasi induk cacing yang bertelur ini menimbulkan gatal-gatal. Pengobatan dan pencegahan. Nah, di sini ada berbagai macam obat-obat cacing pilihan untuk mengobati enterobiosis. Nah, untuk mencegah penularannya, kebersihan perorangan dan lingkungan harus dijaga. Nah, lagi-lagi tentang kebersihan perorangan dan lingkungan. Selanjutnya ada Trichostrongylus. Nah, bentuknya ini mirip seperti tambang. Bentuk selubung mulutnya tidak jelas, namun bentuk telurnya mirip telur cacing tambang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan
daur hidup, dan penularan. Telur Trichostrongylus yang dikeluarkan bersama tinja dapat menetas menjadi larva yang dapat menginfeksi ospek baru melalui kulit atau masuk melalui mulut bersama daun yang dimakan oleh herbivora. Penularan Trichostrongyliosis dari hewan ke manusia dapat terjadi akibat penggunaan tinja hewan untuk pupuk tanaman atau penggunaan kotoran hewan untuk bahan bakar, sehingga sayuran yang dimakan tercemar telur cacing atau larva cacing tersebut. Selain itu, penggunaan kotoran hewan juga bahan bakar untuk mempermudah terjadinya penularan infeksi cacing zoonosis ini. Gejala klinis dan diagnosis. Trichostrongyliosis pada manusia umumnya tidak menimbulkan gejala yang jelas, namun beberapa penderita mengalami gangguan pencernaan seperti diare, nyeri lambung, dan penurunan berat badan. Diagnosis infeksi cacing ini didasarkan pada ditemukannya telur-telur cacing, kesediaan tinja penderita yang diperiksa secara langsung atau melalui metode konsentrasi. Pengobatan dan pencegahannya. Untuk mengobati Trichostrongyliosis, berbagai jenis obat cacing dapat digunakan antara lain Pyrantel pamoate atau obat pilihan, mebendazole dan albendazole, obat thiabendazole, lemavizole, dan benefium hidroxynaphthoate dapat juga digunakan. Dosis Pyrantel pamoate adalah 11 mg per kilogram, maksimum 1 gram dosis tunggal. Sebagai obat pengganti dapat digunakan mebendazole dengan dosis dewasa atau anak 2 kali 100 mg selama 3 hari dan albendazole dengan dosis tunggal 400 mg. Trichuris trichyura mempunyai bentuk badan mirip cambuk, sehingga cacing ini sering disebut sebagai cacing cambuk atau whipworm. Infeksi dengan trichuris disebut trichuriasis. Cacing cambuk tersebar luas di daerah tropis yang berhawa panas dan lembab dan hanya dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Meskipun banyak cacing trichuris yang menginfeksi hewan, Trichuris trichyura bukanlah parasit zoonosis. Daur hidup. Telur cacing ini mengalami pematangan dan menjadi infektif di tanah dalam waktu 3-4 minggu lamanya. Jika manusia tertelan telur cacing yang infektif, maka di dalam usus halus, dinding telur pecah dan larva luar menuju skum lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Dalam waktu 1 bulan sejak masuknya telur infektif ke dalam mulut, cacing telah menjadi dewasa dan cacing betina sudah mulai mampu bertelur. Gejala klinis dan diagnosis Trichuris trichyura dewasa dapat menyebabkan trauma dan kerusakan pada jaringan usus karena menembus dinding usus dan menghasilkan toksin yang menyebabkan iritasi dan keradangan usus. Infeksi ringan biasanya tidak menimbulkan keluhan, tetapi infeksi yang berat dapat menyebabkan anemia berat, diare berdarah, nyeri perut, mual dan muntah, serta penurunan berat badan. Pada penderita dengan infeksi cacing yang berat, hemoglobin darah dapat turun di bawah 3 gram. Pengobatan trichuriasis, infeksi cacing Trichuris trichyura sulit diobati karena cacing dewasa memadamkan kepalanya di dalam dinding usus. Dosis Pyrantel pamoate yang diberikan adalah 10 mg per kilogram berat badan dan dosis Oxantel pamoate adalah 10-20 mg per kilogram berat badan per hari. Kombinasi obat ini diberikan dalam bentuk dosis tunggal. Obat pilihan untuk mengobati infeksi cacing adalah mebendazole dengan dosis 2 kali 100 mg per hari selama 3 hari atau dosis tunggal 500 per gram. Alternatif lainnya adalah albendazole dengan dosis 400 mg selama 3 hari, ivermectin dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 hari atau nitazoxanide dengan dosis dewasa 500 mg selama 3 hari dan dosis anak yang bervariasi. Cara pencegahannya, trichuriasis dapat dicegah dengan mengobati penderita dan melakukan pengobatan massal untuk mencegah reinfeksi di daerah endemis. Higien sanitase perorangan dan lingkungan juga harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh tinja penderita. WC atau jamban yang baik harus dibuat di setiap rumah. Cacing tambang. Beberapa jenis cacing tambang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Ancylostoma duodenal dewasa menimbulkan ankylostoma. Cacing dewasa Necator americanus menimbulkan nekariosis. Larva Ancylostoma bezanis dan larva Astrostoma sacinum yang menyebabkan dermatitis atau creeping eruption. Cacing tambang menyebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis yang bersuhu panas dan lembab. Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Ancylostoma duodenal dan Necator americanus dewasa hidup di dalam usus halus manusia dengan menggigit membran mukosa menggunakan giginya dan menghisap darah yang keluar dari muka gigitan. Mereka biasanya di jejunum dan duodenum manusia. Ancylostoma duodenal. Cacing Ancylostoma duodenal dewasa memiliki tubuh yang mirip huruf C dengan rongga mulut yang memiliki 2 pasang gigi dan 1 pasang tonjolan. Cacing betina memiliki spinal caudal. Necator americanus memiliki tubuh yang lebih kecil dan langsung dibanding Ancylostoma duodenal. Tubuhnya melengkung seperti huruf S dan memiliki 2 pasang alat pemotong di rongga mulut. Namun berbeda dengan Ancylostoma duodenal, cacing betina Necator americanus tidak memiliki spinal caudal di bagian caudal tubuhnya. Pada pemeriksaan tinja, telur cacing tambang dibedakan karena bentuknya yang mirip
satu sama lain. Telur ini berbentuk lonjong, tidak berwarna, dan berukuran sekitar 65 kali 40 mikron. Telur tersebut mengandung embrio dengan 14 tomer dan dinding yang tipis sehingga tumbuh sinar. Larva cacing tambang. Cacing tambang memiliki dua stadium larva, yaitu larva Rhizophrome yang tidak efektif dan larva Filariform yang efektif. Kedua jenis larva ini mudah dibedakan karena bentuk tubuhnya yang berbeda. Larva Rhizophrome memiliki tubuh agak gemuk dengan panjang sekitar 250 mikron, sedangkan larva Filariform berbentuk langsing dengan panjang tubuh sekitar 600 mikron. Daur hidup cacing tambang. Cacing tambang Ancylostoma duodenal dan Necator americanus hanya membutuhkan manusia sebagai hospek definitif. Tidak ada hewan yang bertindak sebagai hospek reservoir. Telur cacing tambang yang keluar dari usus penderita akan tumbuh menjadi larva Rhizophrome dalam waktu 2 hari, dan larva ini dapat hidup bebas di tanah setelah berganti kulit 2 kali. Larva Rhizophrome akan berkembang menjadi larva Filariform yang efektif dalam waktu 1 minggu dan harus mencari hospek definitif manusia untuk berkembang lebih lanjut. Perubahan patologis dan gejala klinis. Cacing tambang dewasa dan larva cacing Filariform dapat menyebabkan perubahan patologis pada organ penderita. Cacing dewasa menghisap darah penderita dan dapat menyebabkan hilangnya darah hingga 0,1 per 0,3 cc per hari. Larva Filariform yang menembus kulit penderita dapat menimbulkan dermatitis dengan gatal-gatal. Diagnosis cacing tambang. Penderita dan gambaran klinis infeksi cacing tambang dapat berupa: yang pertama ada anemia hipokromik, mikrositer, dan gambaran umum kekurangan darah, pucat, perut buncit, rambut kering, dan mudah lepas. Yang kedua ada gangguan pencernaan berupa rasa yang tak enak di epigastrium, sembelit, diare, atau stroke. Yang ketiga gone itch atau gatal kulit di tempat masuknya larva Filariform. Dan yang terakhir gejala bronkitis akibat adanya larva di dalam perut yang menimbulkan batuk-batuk yang kadang-kadang disertai dahak berdarah. Pengobatan infeksi cacing tambang. Penderita infeksi cacing tambang pada umumnya mengalami anemia yang bisa berat. Karena itu, pengobatan penderita selain ditujukan untuk memberantas cacingnya, juga dilakukan untuk mengatasi anemianya. Yang pertama ada obat cacing. Obat-obat cacing yang efektif untuk memberantas cacing tambang. Yang kedua ada pengobatan anemia. Anemia penderita diobati menggunakan kesediaan zat besi yang diberikan per oral atau parenteral. Pencegahan infeksi cacing tambang. Penduduk di daerah endemis Ancylostoma duodenal dan Necator americanus sering mengalami reinfeksi. Infeksi baru maupun reinfeksi dapat dicegah dengan memberikan obat cacing kepada penderita. Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis atau cacing benang menyebabkan infeksi Strongyloides pada manusia dan hewan. Cacing ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis yang lembab. Cacing betina dewasa hidup di dalam membran mukosa usus halus, terutama di daerah duodenum dan jejunum manusia dan beberapa jenis hewan. Namun, Strongyloides stercoralis jantan jarang ditemukan di dalam usus hospek definitif. Baik, perkenalkan, nama saya Meisya Ratu Zahra sebagai pemateri 3 yang akan melanjutkan pemaparan materi mengenai daur hidup dan perubahan patologis pada cacing tambang atau Strongyloides stercoralis. Daur hidup Strongyloides stercoralis tidak memerlukan hospes perantara. Cacing dewasa hanya hidup di usus manusia sebagai hospes definitif, sementara beberapa hewan bertindak sebagai reservoir host. Reservoir host ini yang menjadi sumber penularan bagi manusia. Ada 3 jalur hidup, yang dimana ada langsung, tak langsung, dan autoinfeksi. Daur hidup langsung ini antara lain tinja penderita larva raditiform jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi larva Filariform yang infektif. Lalu, larva Filariform menembus kulit hospes, menjalani long migration, dan selanjutnya berkembang menjadi cacing dewasa di usus penderita. Yang kedua, ada daur hidup tak langsung. Larva raditiform yang jatuh bersama tinja penderita di tanah berkembang menjadi cacing dewasa yang hidup bebas, atau disebut juga free living. Lalu, cacing-cacing dewasa melahirkan larva-larva raditiform yang kemudian berkembang menjadi larva Filariform yang infektif. Di sini, fasenya hampir sama seperti daur hidup langsung. Larva Filariform menembus kulit hospes, diikuti terjadinya long migration, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus penderita. Yang terakhir, merupakan autoinfection. Larva raditiform yang terdapat di dalam usus berubah menjadi larva Filariform yang kemudian menembus mukosa usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Infeksi menyebabkan gejala ringan hingga berat, termasuk dermatitis, pneumonia, diare berdarah, dan nyeri epigastrium. Diagnosis strongyloidosis ditegakkan dengan menemukan larva raditiform pada tinja penderita. Jika larva raditiform dibiarkan dalam biakan tinja,
maka dalam waktu 3 hari akan terbentuk larva filariform dan juga cacing dewasa yang hidup bebas dalam sediaan yang sama. Untuk pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan albendazole, tianbendazole, atau ivermectin. Untuk dosis dewasa dan anak pada albendazole diberikan sebanyak 2 kali sehari sebanyak 400 mg digunakan selama 2 hari. Untuk tiabendazole digunakan sebagai pengganti obat pilihan, dapat diberikan per oral sesudah makan dengan dosis 25 mg per kilo berat badan per hari, dibagi dalam 3 dosis pemberian dengan lama pengobatan 3 hari atau lebih. Sebagai obat pengganti lain, ivermectin juga dapat digunakan dengan dosis 200 mikrogram per kilo berat badan per hari yang diberikan selama 2 hari. Pencegahan strongyloidosis cukup sulit dilakukan karena adanya hewan reservoir dan daur hidup bebas cacing di tanah. Terjadinya autoinfeksi di usus penderita dan terdapatnya daur hidup bebas Strongyloides stercoralis di dalam tanah juga makin menyulitkan pemberantasan parasit ini. Selanjutnya ada Trichinella spiralis. Trichinella spiralis atau yang kerap disebut juga sebagai cacing trikina tersebar luas di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang penduduknya banyak mengonsumsi daging babi. Untuk daging-daging babi yang tidak dimasak dengan sempurna, biasanya terjadi banyak di Eropa dan Amerika Utara. Untuk di Asia sendiri, epidemi infeksi cacing ini pernah dilaporkan ada di Thailand, Syria, dan India. Untuk daur hidup dan perubahan patologis Trichinella spiralis, cacing dewasa hidup di usus hospes genitif, sementara larva berada di dalam otot. Bagi Trichinella spiralis, baik dewasa maupun larvanya, terdapat di dalam satu tubuh hospes yang sama. Namun untuk dapat melengkapi daur hidupnya, cacing ini membutuhkan 2 hospes yang satu jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda. Sebagai contoh, daur hidup Trichinella spiralis ini terjadi pada tikus hutan. Misalnya, hanya dibutuhkan satu jenis hospes, yaitu tikus, oleh karena adanya sifat kanibalis pada tikus yang memakan sesamanya. Pada umumnya, manusia terinfeksi Trichinella spiralis karena memakan daging babi mentah yang mengandung kista larva cacing atau daging yang dimasak kurang matang. Setelah dimakan, pada waktu berada di dalam usus halus, dinding kista pecah dan larva akan terlepas. Lalu, segera memasuki mukosa usus. Dalam waktu 2 hari, larva cacing akan berkembang menjadi cacing dewasa. Gejala klinis yang disebabkan meliputi nyeri otot, pneumonia, dan komplikasi berat seperti miokarditis. Gejala dan keluhan penderita mulai terjadi 2 hari setelah tertelannya kista larva yang infektif. Gejala klinis dan keluhan penderita trikonisis pada manusia tidaklah khas. Masa inkubasi yang lamanya 10 hari sejak masuknya kista cacing bersama daging babi yang infektif diikuti oleh keluhan gastrointestinal penderita berupa sakit perut, mual, muntah, dan diare. Penderita kemudian mengalami nyeri hebat pada otot-otot gerak, diikuti gangguan bernapas, gangguan menelan, dan sukar berbicara. Jika terjadi nekrosis otot jantung, penderita akan mengalami miokarditis yang dapat menyebabkan kematian penderita. Untuk diagnosis dan pengobatan, diagnosis ditegakkan dengan menemukan cacing dewasa atau larva dalam jaringan. Cacing dewasa atau larva mungkin dijumpai pada tinja penderita pada waktu mengalami diare. Cara yang lebih memungkinkan adalah menemukan larva cacing melalui biopsi otot atau biopsi organ atau ditemukan larva cacing pada waktu dilakukan autopsi atas penderita yang sudah meninggal dunia. Untuk pengobatan, dapat dilakukan dengan menggunakan mebendazole atau albendazole. Sebagai obat pilihan, dapat diberikan mebendazole dengan dosis 3 kali sehari sebanyak 200-400 mg selama 3 hari. Lalu, diikuti dengan dosis 3 kali sehari 400 mg selama 10 hari. Sebagai obat pengganti, dapat diberikan albendazole dengan dosis 2 kali sehari sebanyak 400 mg diberikan selama 8-14 hari. Untuk mencegah penularan trikonisis, harus dilakukan pemeriksaan daging babi yang akan dijual. Memasak daging babi dengan sempurna sebelum dimakan dapat mengurangi penyebaran trikonisis, atau dengan cara membekukan daging babi dan daging lainnya agar dapat membunuh kista cacing. Selanjutnya, ada Angiostrongylus cantonensis.
Angiostrongylos cantonensis, atau yang kerap dikenal sebagai cacing paru tikus ini, tersebar di seluruh dunia dan banyak dilaporkan dari daerah tropis dan subtropis. Cacing paru tikus yang menyebabkan meningoencephalitis eosinofilik pada manusia. Penularan terjadi melalui makanan terkontaminasi dengan larva infektif yang terdapat di dalam daging muloska, bekicot, dan siput, atau makanan daging hewan pemakan muloska, misalnya ketam, ikan, dan udang yang tidak dimasak dengan sempurna. Infeksi pada muloska terjadi akibat memakan larva cacing yang dikeluarkan bersama tinja hewan menggerat yang terinfeksi, yang menjadi hospes genetif parasit ini. Manusia juga dapat tercemar larva infektif cacing melalui jari-jari tangannya pada waktu mengolah daging muloska sebelum dimasak, atau melalui buah dan sayuran yang tercemar lendir muloska yang terinfektif. 1-3 minggu sesudah masa inkubasi ini berlangsung, sejak tertelannya larva infektif cacing ini, mulai terlihat berupa sakit kepala yang hebat, demam, kaku kuduk, mual, dan muntah-muntah. Untuk diagnosis dan pengobatan, diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan cairan sumsum tulang atau darah. Untuk pengobatan, belum ada obat spesifik. Pengobatan ditujukan untuk mengurangi gejala dengan analgetik kortikosteroid. Obat-obatan seperti thiabendazole, albendazole, levamisole, mebendazole, atau ivermectin yang biasa digunakan untuk cacing jaringan misalnya trichonisis dan stringoliodosis hasilnya kurang memuaskan. Untuk pencegahan penularan dapat dilakukan dengan memasak makanan dengan sempurna dan menjaga kebersihan. Penting juga untuk buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum digunakan atau dimakan juga harus dicuci bersih untuk mengurangi kemungkinan terjadinya terkontaminasi tangan oleh lendir muloska yang mengandung larva infektif cacing. Selanjutnya ada kapilaria. Cacing nematoda pada usus halus dapat menyebabkan kapilariasis intestinal atau hepatik. Penderita dengan infeksi parasit ini pernah dilaporkan dari Jepang, Korea, Taiwan, Mesir, dan Indonesia. Penularan cacing ini dapat terjadi melalui konsumsi ikan mentah atau hewan yang terinfeksi. Banyak berbagai jenis hewan, misalnya Rodensiaceae, karnivora, babi, dan kera, dapat menularkan kapilaria ke manusia, namun hewan-hewan yang dapat bertindak sebagai hospes alami belum jelas jenisnya. Untuk diagnosis dan pengobatan, diagnosis dilakukan dengan menemukan telur cacing dalam tinja atau biopsi hati. Kapilariasis yang berat dapat menyebabkan terjadinya enteropati, yaitu hilangnya protein dalam jumlah besar yang disertai sindroma malabsorpsi. Penderita juga dapat mengalami ansites dan transudasi pleura. Kapilariasis dapat menyebabkan kematian penderita sampai sebesar 5-10%. Untuk menetapkan diagnosis, kapilariasis hepatik harus ditemukan telur cacing Capillaria hepatica melalui biopsi hati pada penderita atau waktu pada dilakukan autopsi pada jenazah penderita. Untuk pengobatan, dapat menggunakan mebendazole, albendazole, atau thiabendazole. Kapilariasis intestinal dapat diobati dengan mebendazole dengan dosis 2 kali sehari sebanyak 200 mg per hari, yang diberikan selama 20-30 hari. Albendazole juga dapat diberikan sebagai obat pengganti dengan dosis 400 mg per hari yang diberikan selama 10 hari. Atau juga dengan thiamidazole dengan dosis 25 mg per kilo berat badan diberikan per hari, ternyata juga efektif dalam infeksi cacing ini. Untuk mencegah penularan, dapat dengan cara memasak makanan dengan matang sempurna dan tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya, ada cacing filaria. Cacing-cacing ini dapat menyebabkan filariasis dengan mikofilaria sebagai bentuk yang paling sering ditemukan dalam darah. Cacing-cacing ini dilaporkan dari daerah-daerah tertentu di berbagai tempat di dunia. Mikofilaria memiliki bentuk dan susunan inti yang khas untuk setiap spesies dan lebih mudah ditemukan daripada cacing dewasanya. Infeksi ini dapat menimbulkan filariasis dan dapat disebarkan oleh vektor tertentu seperti nyamuk. Diagnosa didasarkan pada temuan mikofilaria dalam darah. Pengobatan bergantung pada jenis infeksi dan meliputi obat-obatan seperti ivermectin dan dietilkarbamazin. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi dengan pemateri 4.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada tabel perbedaan antara morfologi dan mikrofilaris. Pada umumnya, hospes definitivillaria adalah manusia, kecuali Burgia malai dan Onchocerca volvulus yang merupakan parasit zoonotik. Bertindak sebagai hospes, perantara adalah serangga penghisap darah, yaitu nyamuk atau lalat penghisap darah. Filariasis di Indonesia dapat disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Burgia malai, dan Burgia timori. Lanjut, di sini ada Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti adalah cacing filaria yang menyebabkan filariasis bancrofti. Cacing ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Mikrofilaria dapat ditemukan di dalam tepi darah, terutama pada malam hari. Filaria bancrofti adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, termasuk kaki gajah atau elephantiasis. Pencegahan filariasis bancrofti dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk, terutama pada malam hari, mengkonsumsi obat pencegahan filariasis, meningkatkan kebersihan lingkungan. Di sini ada gambar dari cacing Wuchereria bancrofti. Selanjutnya ada Burgia. Burgia adalah genus filarioid, cacing gelang parasit yang menyebabkan penyakit filariasis limfatik pada manusia. Ada 2 spesies utama yang menginfeksi manusia, yaitu ada Burgia malai dan Burgia timori. Burgia malai ditemukan di Asia Tenggara, sedangkan Burgia timori hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Cacing dewasa hidup sistem limfatik di mana mereka menghasilkan mikrofilaria. Pencegahan penularan burgiasis dilakukan sesuai dengan upaya pencegahan pada filariasis bancrofti, yaitu pengobatan penderita, pengobatan massal penduduk di daerah endemis, pengobatan pencegahan pada pendatang, dan pemberantasan vektor penular filariasis malai. Di sini ada contoh gambar dari cacing Burgia. Selanjutnya ada occult filariasis. Occult filariasis adalah filariasis limfatik yang disertai oleh hipersensitif terhadap antigen mikrofilaria. Akibat terjadinya penghancuran mikrofilaria oleh antibodi yang dibentuk oleh penderita. Gejala klinis dan diagnosis. Occult filariasis menunjukkan gejala klinis berupa limfadenitis, kelainan paru disertai batuk dan sesak, demam subfebril, hepatomegali, dan splenomegali. Pengobatan pada stadium awal occult filariasis, pengobatan dengan DEC dengan dosis 6 mg per kilogram per hari selama 12-21 hari. Jika memberikan hasil yang memuaskan. Tetapi jika sudah terjadi fibrosis paru, kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Lanjut, di sini ada Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus ini menyebabkan penyakit onchocerciasis, onchocercosis, bleeding filariasis, atau river blindness. Infeksi Onchocerca volvulus dapat menimbulkan komplikasi, misalnya terjadi hidrokel, elephantiasis genital, atau elephantiasis kaki. Pengobatan dan pencegahan. Sebagai obat cacing, pilihan adalah ivermectin. Dengan dosis 150 mcg per kg, berat badan diberikan 1 kali yang diulang tiap 6-12 bulan, sampai tidak tampak gejala dan keluhan. Pengobatan dengan dietilkarbamazin (DEC) dengan dosis 25 mg sampai 250 mg per hari yang diberikan meningkatkan secara bertahap dapat membunuh mikrofilaria cacing ini, tetapi tidak mampu membunuh cacing dewasanya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada loa-loa. Cacing filaria yang juga dikenal dengan cacing mata Afrika atau Filaria oculi ini menimbulkan penyakit
loaiasis, atau calabar swelling. Mikrofilaria loa-loa beredar di dalam darah pada waktu siang hari sehingga pada waktu malam hari mikrofilaria dapat ditemukan di dalam kapiler paru. Cacing dewasa. Loa-loa dewasa berbentuk benang halus yang berwarna putih susu. Kepala cacing berbentuk runcing, dilengkapi sepasang papil lateral dan 2 pasang papil submedian. Panjang cacing betina sekitar 7 cm, sedangkan cacing jantan mempunyai ukuran panjang sekitar 4 cm. Badan mikrofilaria loa-loa mempunyai selubung heads dan panjang badannya sekitar 300 mikron dengan susunan inti yang mencapai ujung ekor. Lanjut, materi loa-loa. Daur ulang sebagai hospes definitif utama cacing ini adalah manusia, sedangkan Chrysops bertindak selaku hospes perantara dan juga vektor penular parasit ini. Mikrofilaria mempunyai periodisitas diurna sehingga stadium ini hanya dijumpai di dalam darah tepi pada waktu siang hari. Mikrofilaria yang berada di dalam darah penderita jika terisap oleh Chrysops di dalam tubuh lalat ini, dalam waktu sekitar 10 hari, mikrofilaria akan berkembang menjadi larva infektif. Perjalanan daur hidup kemudian berlangsung seperti daur hidup filaria pada umumnya. Di sini ada contoh gambarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada loa-loa. Gejala klinis dan diagnosis. Loa-loa dewasa yang mengembara di bawah kulit menyebabkan pembengkakan yang disebut calabar swelling dan gangguan pada mata atau oculifiliariasis. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria dalam darah atau cacing dewasa di jaringan subkutan atau mata. Pemeriksaan darah menunjukkan eosinofilia. Kemudian ada pengobatan dan pencegahan. Pemberian DEC dosis tinggi harus diawasi karena dapat menyebabkan reaksi alergi. Pembedahan dapat dilakukan untuk mengeluarkan cacing dewasa. Pencegahan dilakukan dengan pengobatan rutin penderita dan pemberantasan vektor. Selanjutnya ada Acanthosailonema pertans, anatomi dan morfologi. Cacing dewasa berwarna putih kekuningan dengan tubuh silindris dan kurtikulum halus. Cacing jantan sekitar 45 mm dan cacing betina sekitar 80 mm. Mikrofilaria tidak berselubung dan panjangnya sekitar 200 mikron. Daur hidupnya, manusia sebagai hospes definitif dan Culisoides sebagai hospes perantara. Mikrofilaria bersifat subperiodik nocturna. Gejala klinis dan diagnosisnya, infeksi masuk melalui gigitan vektor. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria dalam darah tepi penderita atau dengan pemeriksaan serologi, seperti uji hemaglutinasi atau uji flokulasi betonit. Pengobatan dan pencegahannya, sebagai obat pilihan dapat diberikan ambendazol 2 kali 400 mg selama 10 hari atau mebendazol dengan dosis 2 kali 100 mg selama 30 hari. Kemudian Mansonella ozardi. Cacing filaria ozardi menyebabkan filariasis ozardi, umumnya di Amerika Tengah dan Selatan. Cacing dewasa hidup di dalam tubuh manusia, sedangkan mikrofilaria cacing ditemukan dalam darah tepi. Cacing dewasa memiliki kultikulum halus dengan panjang tubuh mencapai 38 mm yang jantan dan 81 mm yang betina. Mikrofilaria tidak berselubung berukuran sekitar 240 mikron. Manusia sebagai hospes definitif, Culisoides sebagai hospes perantara. Gejala klinis jarang tetapi dapat menyebabkan hidrokel dan pembesaran kelenjar limfe. Diagnosis ditetapkan melalui penemuan mikrofilaria khas dalam darah tepi. Pengobatan menggunakan ivermectin dosis tunggal 200 mcg per kilogram berat badan. Pencegahan sulit karena vektor penularannya. Culisoides sulit diberantas. Selanjutnya Dransonsulus medinensis, anatomi dan morfologi. Cacing dewasa berbentuk silindris putih susu dengan panjang betina mencapai 120 cm dan jantan sekitar 40 mm. Larva memiliki bentuk filiform dengan panjang mencapai 750 mikron. Daur hidupnya, manusia sebagai hospes definitif, sedangkan Cyclops sebagai hospes perantara. Infeksi terjadi saat penderita meminum air yang tercemar oleh Cyclops yang mengandung larva infektif.
Gejala klinis dan diagnosis. Cacing betina dapat menyebabkan ulkus kulit dan toksemia yang menunjukkan gejala seperti eritema, urtikaria, mual, muntah, diare, dan lainnya. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan cacing dewasa atau larva dalam ulkus, serta dengan uji intradermal dan pemeriksaan darah yang menunjukkan eosinofilia. Pengobatan dan pencegahannya. Pengobatan dilakukan dengan mebendazole selama 6 hari atau dengan DEC dalam dosis besar. Gejala alergi dapat diatasi dengan artistamin, sedangkan toksemia bisa dikurangi dengan pembedaan untuk mengeluarkan cacing dewasa. Pencegahan dilakukan dengan menghindari pencemaran air minum, memasak air sebelum diminum, dan melakukan disinfeksi air dengan klorida. Selanjutnya, larva migrans dan Suntaneus larva migrans. Larva migrans. Definisi: larva migrans adalah larva cacing nematoda atau hewan yang bermigrasi di dalam tubuh manusia tanpa berkembang menjadi bentuk dewasa. Terdapat 2 jenis, Suntaneus larva migrans atau Visceral larva migrans. Penyebabnya, Suntaneus larva migrans disebabkan oleh larva Ancylostoma brasiliensis.